Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan para sahabat di mana saja berada di seluruh tanah air Indonesia maupun di luar negeri sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Jepri selaku pemandu pembawa acara radio RAS yang ada di channel Yasa dan mengudara kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain edisi religi. Kembali kepada studio. Semoga Anda semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membacakan salah satu atensi yang sudah masuk di meja studio kami, yaitu Ibu Anjani yang ada di Kota Bekasi. Lebih abdulnya saya akan bacakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Jepri. Salam kenal, salam senggol ya. Saya senang sekali dengan acara Anda, Bung Jepri. Saya juga diam-diam udah beberapa bulan mengikuti acara Anda karena acara Anda memang unik, banyak disukai orang. Jadi kami bukan saja mempelajari masalah ilmu agama saja, bahkan yang lain-lain yang tidak mungkin saya dapatkan di situ. Saya bisa mengerti tentang masalah makhluk-makhluk dunia lain, tentang masalah kodam, termasuk ruqyah, dan termasuk ilmu-ilmu agama, hukum-hukum agama yang lain. Dengan mudahnya kami menyerap ilmu yang saya dapatkan di channel saya dan Bung Jepri. Makanya saya senang sekali mengikuti acara Anda. Kembali kepada saya pribadi, mudah-mudahan Bung Jepri bersama kru di radio RS yang ada di channel Sadam semoga dalam kondisi baik dan tetap mengudara, jaya mengudara Bung Jepri, jangan pernah surut. Kembali kepada pertanyaan saya Bung Jepri, yang tempo hari kan mengenai hakikat ya, mohon maaf, mengenai masalah manakib sudah kelar. Ini kelanjutannya kan kalau nggak salah hakikat wali dan karomah Bung Jepri. Itu ada berapa macam dan mohon dijelaskan Bung Jepri. Hanya itu saja Bung Jepri. Terima kasih atas simaknya atensi saya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Ibu Juriah yang ada di Kota Bekasi. Terima kasih atas bergabungnya Anda bersama radio RAS yang ada di channel Asadam. Kembali kepada pertanyaan Anda ya. Mudah-mudahan juga Anda dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga. Saya melanjutkan pertanyaan Anda tentang masalah hakikat wali dan karomah. Ini emang kelanjutan ya di bagian kedua ya, setelah kemarin baru kelar masalah manakib ya. Dengan hakikat wali dan karomah itu terbagi menjadi 14 macam ya. Yang pertama yaitu pengertian wali. Menurut makna luhawinya, kata wali adalah mufrad dari isim jama aulia. Ia mempunyai arti orang yang tercinta, dipercaya dan penolong. Di dalam kitab Jami'u Karomatil Aulia juz pertama pada halaman 14, Syekh Yusuf berpendapat bahwa kata al-wali adalah sama dengan kata al-qarib yang artinya orang yang terdekat. Kemudian masa lalu berkembang pengetahuan manusia makin bertambah, meningkat sehingga para ulama khususnya bertambah hati-hati dan ketat di dalam memberikan pengertian bahwa seseorang dapat disebut sebagai waliullah dengan tujuan agar tidak begitu mudah menganggap terhadap seseorang dikatakan waliullah ya. Ini yang pertama. Yang kedua, pendapat ulama tentang waliullah. Baiklah, diikuti sekarang mengenai pendapat ulama tentang pengertian wali, maksudnya apa wali itu. Di dalam kitab Jami'u Karomatil Aulia juz pertama pada halaman 7, Syekh Yusuf bin Sulaiman berpendapat bahwa al-wali man tawallallaha ta'ala bit-ta'ati wa tawallahu Allahu ta'ala bil karamati warri ayah. Wali ialah orang yang sangat dekat kepada Allah lantaran penuh ketaatannya, dan oleh karena itu Allah memberikan kuasa kepadanya dengan karomah dan penjagaan. Maksud pendapat ini bahwa wali itu ialah orang yang menjadi dekat dengan keadaan jiwanya kepada Allah disebabkan penuh ketaatan. Akibatnya Allah menjadi dekat dengan orang tersebut dan diberikan oleh Allah kedapatannya berupa karomah dan penjagaan untuk tidak terjerumus berbuat maksiat. Apabila ia terjerumus tersebut dengan maksiat sekejap saja, maka cepat-cepat bertaubat. Menurut
Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam bukunya Ad-Darurul, ya, Ad-Durarul Muntasyirah pada halaman 2 telah menyampaikan pendapatnya bahwa wali adalah orang yang dipelihara Allah dari yang pertama melakukan dosa besar dan kecil, yang kedua terjerumus oleh hawa nafsunya sekalipun hanya sekejap saja, dan apabila melakukan dosa maka ia cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Pendapat beliau ini didasarkan kepada firman Allah yang artinya, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak mempunyai rasa takut kepada selain Allah, dan tidak pula bersusah hati. Mereka itulah orang-orang yang beriman dan bertakwa, bagi mereka bergembira hidup di dunia dan di akhirat. Yusuf ayat 62 sampai ayat 64. Demikian pula kalau kita melihat di dalam kitab Tuhfatul Murid pada halaman 91, ya, Syekh Ibrahim Al-Bajuri berpendapat bahwa waliullah itu ialah orang yang mengetahui Allah dan sifat-sifatnya dengan melalui perantara ketekunan, mentaati Allah, terhindar dari berbuat sesuatu macam maksiat. Tidak berarti bahwa ia melakukan maksiat tanpa bertobat, dan juga tidak berarti ia jatuh ke dalam maksiat secara menyeluruh, atau juga tidak berarti masum. Menurut Al-Bajuri ini, waliullah adalah orang yang telah dapat bermakrifat kepada Allah serta sifat-sifatnya lantaran penuh ketaatan dalam memenuhi panggilan syariah dan akidah agama Islam. Akibatnya ia dijaga oleh Allah dari terjerumus berbuat maksiat. Apabila tergelincir melakukan maksiat, secepatnya mungkin bertobat dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, sebetulnya wali bukanlah orang yang maksum sebagaimana Nabi. Dengan demikian jelas bahwa waliullah di dalam hal-hal ihwalnya adalah sesuai dengan akidah dan syariah yang mulia. Benarlah apa yang dikatakan oleh Syekh Yusuf dalam kitab Jami'u Karamatil Aulia pada juz 1 halaman 7 bahwa al-waliyu man tawalat af'aluhu ala muwafaqatis syar'i syarif. Wali itu ialah orang yang dapat menguasai semua perbuatannya sesuai dengan syara dan mulia. Jadi menurut pendapat ini, waliullah ialah orang yang dapat segala tindak perbuatannya sesuai dengan syara dan mulia. Karena itu disebut waliullah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, telah dapat bermakrifat kepada Allah beserta sifat-sifatnya. Yang ketiga, yaitu takut sekali terjerumus berbuat maksiat, baik yang mengakibatkan dosa besar maupun dosa kecil. Yang keempat, yaitu apabila tergelincir melakukan dosa kecil sekejap saja, cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Yang kelima, yaitu terjaga langsung oleh Allah terhadap segala macam perbuatan yang maksiat. Yang keenam, ada pada dirinya karomah, meskipun karomah tersebut tidak tampak diperlihatkan kepada orang umum. Yang kedelapan, segala tindak perbuatannya sesuai dengan ketentuan tata cara syara yang mulia. Itulah beberapa ciri yang ada pada seseorang sehingga dirinya dapat disebut sebagai waliullah. Masyarakat Islam jangan sampai terperdaya dengan paham yang beranggapan bahwa setiap orang mukmin yang bertakwa pasti wali. Ini adalah pendapat yang keliru, sebab tidak setiap yang bertakwa dapat dikatakan wali. Mengapa demikian? Karena hakikatnya tingkat ketakwaan orang-orang yang beriman itu berlainan. Ada orang yang beriman atau mukmin yang bertakwa tetapi fasik. Ada yang munafik, ada yang dolim, ya, ada yang zolim, ada yang alim, ada yang arif, ada yang seterusnya. Ya. Jadi oleh sebab itu, tingkat ketakwaan orang yang beriman dapat dibagi menjadi 4 macam tingkat itu, yaitu tentang masalah takwanya orang-orang umum atau awam. Mereka percaya penuh kepada Allah, tidak akan berbuat syirik. Kadang-kadang mereka masih berbuat dosa dan sering tergelincir ke dalam dosa kecil.
Yang kedua yaitu takwal alim. Kalau yang pertama tadi takwal am ya. Takwal alim yaitu takwanya orang yang sudah mengetahui dan memahami syariat agama Islam, akan tetapi suatu saat masih tergelincir ke dalam dosa sekecil saja dan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Yang ketiga yaitu takwal arif. Lazimnya takwa ini disebut ya, juga sering disebut, maksudnya ialah takwanya orang-orang yang sudah sampai ke alam khusus, yaitu alam makrifat kepada Allah, seperti takwanya para waliullah, solehin, dan bahkan ada sebagian ulama yang sudah dapat mencapai tingkat ini ya. Saudara pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan melanjutkannya. Mereka berada dalam alam yang sudah dapat menghindarkan dirinya dari berbuat dosa kecil. Apalagi tergelincir melakukan dosa-dosa kecil tersebut, maka cepat-cepat berbuat taubat kepada Allah. Yang keempat yaitu takwal anbiya, yaitu takwanya para nabi. Mereka sama sekali tidak pernah jatuh ke dalam dosa kecil, apalagi dosa besar. Mereka selalu dipelihara dan dijaga langsung oleh Allah dengan diberikan sifat maksum, artinya tidak mungkin berbuat dosa apapun. Demikianlah tingkat-tingkat takwa kalangan orang-orang yang beriman. Sebab itulah maka tidak asal orang beriman dan bertakwa dapat disebut sebagai waliullah ya. Yang ketiga di sini syarat dan wajibnya waliullah. Ini mungkin yang terakhir ya, nanti akan dilanjutkan di sesi kedua ya, bagian kedua, sesi kedua. Karena waktunya tinggal sedikit. Saya akan ulangi yang ketiga, syarat dan wajibnya waliullah. Yang pertama, syarat yang harus ada pada dirinya wali, di samping ciri-ciri atau tanda-tanda yang harus ada diri seseorang sehingga dapat disebut sebagai waliullah, maka bagi orang waliullah disyaratkan harus makful ya, mahfud ya. Syekh Abdul Qadir di dalam kitabnya Arizatul Quraisyah pada halaman 128 mengatakan bahwa artinya sebagian daripada syarat kewalian ialah wajib baginya mahfud, terjaga dari kemaksiatan. Seperti halnya kenabian, maka wajib baginya maksum, terjaga dari kemaksiatan. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Karena waktu juga kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama di bagian kedua, sesi kedua, untuk melanjutkan keterangan tersebut dengan mengenai hakikat dan karomah wali ya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya pribadi, mohon maaf, baik sengaja tanpa sengaja. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu sama dengan acara yang sama dan jauh seputar dunia lain, edisi religi. Karena saya harus turun dari udara, insya Allah akan kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.